saya melihat memang betul-betul battle ya, perdebatan yang sangat sengit ya, antar para kandidat ya, para calon. Ya, bagi kelas menengah, kaum intelektual, itu memang suatu hal yang menarik. Karena perdebatan ini kan sebetulnya adu gagasan, adu pikiran yang itu menjadi sesuatu konsumsi yang sangat dibutuhkan oleh para pemilih yang rasional, para intelektual kelas menengah, dan mereka yang sudah well educated dalam dunia politik, gitu ya. Terus, tapi ada beberapa catatan ya. Catatan yang pertama, ah, hilang mas. Catatan catatan pertama saya di situ terlihat Pak Prabowo dikeroyok oleh, bukan dikeroyok ya, dicecar oleh dua kandidat gitu ya, dengan data-data, dengan informasi-informasi yang menurut saya quote unquote itu sudah berkembang dan diketahui oleh masyarakat, dan kedua kandidat ini mengkonfirmasi kepada Pak Prabowo. Tapi bagi saya yang menarik bukan pada perdebatannya itu sendiri, tapi saya mengkaitkan dengan budaya politik masyarakat Indonesia. Ini yang justru lebih menarik, Mas. Ya, saya bisa mengatakan bahwa Pak Prabowo di situ babak belur. Jadi Pak Prabowo di situ babak belur. Tetapi justru di sini saya membayangkan menjadi suatu blessing in disguise kepada Pak Prabowo. Karena apa? Emosional politik bangsa Indonesia itu persis seperti yang disampaikan oleh Mas Agus dalam podcast sebelumnya, yaitu sangat romantik ya, sangat sangat romantik emosional. Maka di sini dikenal istilah playing victim kan. Itu playing victim. Beberapa politisi dulu main dengan playing victim. Dulu kita pernah ingat bahwa ada uh, istilah Pak SBY selalu main playing victim gitu ya. Terus kelompok-kelompok kanan radikal selalu main playing victim gitu. Artinya apa? Bahwa individu maupun kelompok yang selalu ingin dikesankan dia ini menjadi korban. Korban kedaliman, korban persekusi, korban ketidakadilan. Karena itu memang bisa menarik simpati dan rasa empati dari masyarakat atau para pemilih, para konstituen. Sehingga strategi playing victim ini sering ya digunakan oleh beberapa politisi. Nah, semalam itu Pak Prabowo nggak main, saya nggak tahu apa main flying victim atau tidak, tetapi di panggung itu Pak Prabowo justru menjadi victim dari dua kandidat yang lain yang mencecar, memojokkan, sehingga dengan kepedean, dengan akurasi data, akurasi informasi, seolah-olah itu bukan seolah-olah, itu menjadi senjata yang paling ampuh, paling akurat untuk memojokkan Pak Prabowo. Sehingga Pak Prabowo pada malam itu seperti orang yang diadili dan tidak siap diadili, gitu ya. Nah, ini menurut saya ini bisa menjadi blessing in disguise pada Pak Prabowo untuk justru menimba, menarik, memperoleh simpati dari masyarakat. Ini betul yang disampaikan Mas Agus. Justru hati-hati di sini, Mas Anies dan Mas Ganjar. Mestinya karena gini, Mas. Saya punya teori ya, yang namanya kebudayaan itu dipengaruhi oleh tiga hal. Satu, kondisi geografis. Dua, sumber budaya yang awal. Yang ketiga adalah kreativitas manusia. Nah, budaya masyarakat Nusantara ini itu adalah masyarakat yang anti ekstremistas, anti ekstremisme. Maka timbul istilah ngono ya ngono nek ojo ngono.
Kalau sudah sampai pada titik tertentu dan itu masih ditekan, itu akan menimbulkan arus balik, gitu loh. Yang justru bukan menarik simpati, tapi menimbulkan antipati kepada yang melakukan penekanan-penekanan itu. Karena di budaya kita itu memang budaya seimbang, karena kondisi geografis kita itu seimbang, seimbang lautnya, seimbang daratnya, seimbang panasnya, seimbang dinginnya, enggak ekstrim dingin yang sampai 0 derajat, ekstrim panas sampai 50 derajat yang itu mempengaruhi karakter budaya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh para kandidat. Mestinya oke, data itu betul, data itu benar, tapi cara penyampaian, cara menyecar tidak harus seperti itu. Ini yang menyebabkan ulama-ulama Nusantara kita juga dalam mengajarkan Islam, dalam hal itu tidak ekstrim, gitu loh. Ya sudah tahu kalau makan sapi itu haram, tapi nggak boleh diedar-edarkan bahwa oh jangan makan sapi, kamu sesat. Malah diomongin kalau bisa jangan motong sapi karena itu adalah dihormati sesama kita. Misalnya, oke orang kita juga belajar fikih misalnya mantaro kasolata salah sama roten muta'amidan barang siapa meninggalkan sholat 3 kali berturut-turut harus dibunuh. Itu kita biarkan, tapi penerapan juga nggak begitu. Jadi ada wisdom. Wisdom ini yang bisa menarik simpati dari masyarakat. Nah ini yang semalam nggak kelihatan dalam perdebatan yang disebut wisdom itu. Karena merasa datanya benar, datanya valid, lawan dipojokkan, lawan disikat, lawan ditekan sedemikian rupa. Nah ini yang menurut saya pertama justru menjadi bisa menjadi titik balik dan meningkatkan solidaritas, empati, tekanan itu satu. Yang kedua, masyarakat kita itu ada lapis-lapis ya, lapis kelas menengah yang well educated dan lain sebagainya. Tapi juga ada lapis bawah dan bahkan yang well educated pun sikap politiknya masih dipengaruhi oleh politik yang romantis emosional ini. Tidak semuanya itu. Data di Kominfo menunjukkan 200 lebih pengguna internet di Indonesia. Nah, artinya apa? Masyarakat kita ini menggunakan medsos dari data itu sekitar 170 juta. Tapi pengguna medsos ini kan tidak semuanya memiliki well educated. Ya, memiliki pendidikan yang baik. Yang sikap politiknya belum tentu ditentukan oleh pertimbangan rasional, pertimbangan yang betul-betul akal, ya, betul-betul analisis, betul-betul menggunakan akurasi data. Tapi ya lebih banyak yang emosional. Jadi memang kita sering ngomong rakyat kita sudah cerdas, rakyat kita sudah cerdas. Ya, pada lapis tertentu ya. Tapi perlu disadari bahwa bangsa Indonesia ini sebagai bangsa, range sosiologisnya itu juga sangat lebar. Jadi kita ini hidup di orang yang mau baru belajar berpakaian, sampai yang sudah menjadi kelas metropolis dan aktivis YouTuber kayak Mas Agus ini hidup dalam satu bangsa, Mas. Itu memiliki preferensi, persepsi politik yang berbeda-beda dipengaruhi oleh taraf perkembangan sosial ini. Yang hidup pikuk gaduh, nah ini kan yang ada di dunia kelas menengah yang di bawah ini kan punya preferensi, punya sikap, punya pandangan sendiri yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial, budaya dan perkembangan sosiologis dia. Maka bisa dipahami kalau misalnya suara Pak Prabowo terus naik ya. Ya karena itulah realitas yang ada. Ini artinya kelas menengah perlu mengintrospeksi diri bahwa perdebatan dia, omongan dia itu belum nyampe ke kelas bawah. Jadi ini dari kesan saya perdebatan tadi malam itu ya mungkin karena sudah terbawa suasana, sudah terbawa situasi. Jadi kalau orang main di lapangan itu ibarat sepak bola kan beda. Ketika pertarungan sudah intensitasnya tinggi, saling sliding, saling tackle, saling gadang. Akhirnya kadang pesan-pesan dari pelatih itu lupa. itu Mas kira-kira kesan saya. Kalau selain tadi Mas Astro nyetir budaya Jawa,
ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Ada juga kan tega cara wong Banyumas ini, Mas. Tega larane ra tega patine. Iya. Itu iya. Jadi Iya kan? itu sebetulnya kan ada gium yang mencerminkan wisdom atau sikap tawasud dari konstruksi budaya masyarakat Nusantara pada umumnya, tidak hanya masyarakat Jawa ya menurut saya. Meskipun di sini itu berangkat dari apa ya, adagium Jawa, tetapi hampir semua etnis punya adagium yang sejenis seperti itu, gitu. Jadi misalnya kalau data itu misalnya disampaikan ya sudahlah kalau memang sudah nggak bisa menjawab nggak bisa ya sudah cukup ngomong bahwa oke Pak Prabowo itu ini ada datanya ya nah, misalnya dengan senyum dengan fine itu justru orang malah simpatik daripada kemudian mencecar yang seperti itu. Memang Pak Prabowo juga melakukan argumen balik ya berkali balik tapi apa bukan argumen sih istilahnya kick balik ya tendangan balik ibaratnya itu tapi tendangan balik yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu tidak mengangkat positioning dia sebagai orang yang sudah terpojok dan terus dipojokkan. Nah mestinya kalau orang sudah terpojok ya sudah itu justru akan menarik simpati bagi orang yang apa ya yang tidak terpojok gitu loh sehingga disinilah wisdom sikap wise diperlukan tidak terus menantang-nantang terus mencecar terus memojokkan gitu. Nah ini saya mencoba bukan membela ya ini saya mencoba menganalisis dengan konstruksi budaya Nusantara gitu ya yang penuh wisdom penuh Itu kearifan dari itu. Mas Anies dan Mas Ganjar semalam kalau Gimana Prabowo suaranya itu nggak kedengar Mas? yang menurut saya lupa dari Mas Anies dan Mas Ganjar semalam ya saya kira di titik itu gitu. Ya. Kalau selalu memojokkan, menyerang gitu loh. Ya. Ibarat ketika ada orang memang mungkin di depan kita orang bodoh, misalkan ya kasus lain. Tapi kalau kemudian digoblok-goblokan kan jadi tidak simpatik. Ya, ya Mas, betul. Jadi taruhlah orang itu sudah misalnya ya, orang itu sudah salah atau orang itu sudah dalam posisi terjepit. Tapi itu terus dicecar, dijepit, lah orang tinju aja kalau sudah terpojok dulu harus dihentikan Mas. Bukan terus kemudian mentang-mentang sudah terpojok terus dihabisin. Mungkin ada yang ngomong, loh ini beda dengan tinju. Ini beda dengan olahraga. Ini kan untuk kepentingan publik. Ini kan harus untuk kepentingan publik. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu untuk kepentingan apa itu kepemimpinan ke depan. Ya, sikap wise itu juga penting untuk kepemimpinan ke depan. Bahwa apa yang disampaikan oleh kompetitor Pak Prabowo itu juga message-nya sudah diketahui oleh publik. Gitu loh. Kalau message-nya sudah diketahui publik, ngapain harus ditekan-tekan terus? Nah, itu yang apa ya, yang terjadi tadi malam itu. Maksud saya ngapain harus dicecar terus? Itu bukan dalam rangka membela Pak Prabowo, tetapi justru dalam rangka membela Pak Anies dan Mas Ganjar supaya tidak terjebak pada sikap-sikap emosional yang justru bisa mengurangi simpati publik kepada beliau berdua yang itu bisa berimplikasi kepada peningkatan daya empatinya Pak Prabowo dan penurunan daya simpatinya Mas Anies dan Pak Ganjar. Ini yang saya sayangkan justru gitu. Nah, kita lihat aja nanti trennya setelah ini. Secara umum menurut Mas Astro debat capres semalam secara politik malah menguntungkan Pak Prabowo ya? Kalau menurut saya ya. Jadi perdebatan semalam itu menguntungkan Pak Prabowo dari perspektif budaya dan tradisi politik Nusantara atau Jawa. Karena itu tadi
Pak Prabowo menjadi korban quote unquote ya dalam persepsi orang di masyarakat dizolimi lah. Jawa Nusantara itu atas eh, apa itu ya bahasa kasarnya arogansi dari kedua calon ini. Kesan arogansi, bukan arogansi. Kesan arogansi dari kedua calon ini karena merasa memiliki data valid, memiliki merasa data akurat. Dengan data valid, data akurat itu merasa di atas angin dan ini menjadi alat untuk mencecar. Meskipun saya merasa Mas Ganjar ini terpancing oleh pernyataan Pak Prabowo itu ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa itu data-datanya semua salah itu termasuk Pak Ganjar. Nah di sini Pak Ganjar terpancing akhirnya padahal awalnya Pak Ganjar sudah smooth, saya menjadi penengah supaya suasana tetap dingin dari kedua sahabat saya yang berseteru ini gitu. Tetapi ketika Pak Prabowo mencoba defend gitu ya dengan menyatakan itu, nah Mas Ganjar terpancing sehingga begitu akhirnya yang kita sayangkan debat sekarang aja mestinya. Kalau saya jadi Pak Ganjar saya ya mungkin Pak Prabowo data saya salah tapi ya mungkin tidak semuanya lah gitu loh. Ini ada data sini gitu. Nah ini data valid, data resmi. Kalau ada pembandingnya Pak Prabowo akan lebih baik ini supaya kita tahu dan saya tidak dianggap sebagai orang yang bohong karena menyampaikan data yang salah. Maaf loh Pak Prabowo. Nah ini kita karena di sini itu akan lebih simpatik itu Mungkin dan pada terus menekan ya kepancing ya menekan mencecar dan akhirnya kesan apa itu ya bukan ya sombong. arogan itu tadi muncul lagi ini yang apa ya psikologi politik dalam antropologi budaya politik Nusantara ini yang perlu dipahami yang kata kuncinya sebetulnya adalah wisdom sehingga tegalarane ra tega patine ngono ya ngono ning aja ngono misalnya yang kayak seperti itu jadi terlepas bahwa kita setuju nggak setuju loh terhadap adadium itu tapi ini ternyata berlaku masih masih jalan itu di masyarakat kita itu kondisi emosional Masalahnya politik kalau seperti itu pemilih kuncinya kan di Jawa kan, ya yang sedang diperdebatkan pemilih kunci kan Jawa. ya dengar mas Nggak, pemilih kuncinya kan masyarakat Jawa kan, mayoritas. ya ya tidak hanya masyarakat Jawa, karena hal-hal seperti ini juga menjadi gejala umum dalam budaya masyarakat Nusantara karena itu dipengaruhi tadi itu kondisi geografis yang seimbang, kondisi geografis yang tidak ekstrim gitu ya. Meskipun dengan derajat yang berbeda-beda, tetapi pada intinya garis besarnya ya akan seperti itu. Kalau titik garis ambang batas itu terlewati, itu akan menimbulkan arus balik. Gitu. Itu yang harus dipahami oleh para menurut saya para politisi, para pengamat dan analis kita itu gitu. Dan itu selalu terulang-ulang terjadi kok. Sehingga kita tidak bisa mengasumsikan masyarakat Indonesia itu seperti yang kita imajinasikan sebagai masyarakat yang sudah modernize, rasional, positivistik, yang ya yang seperti mana diperbincangkan di kelas-kelas menengah itu. Dan dalam hal ini kan kita bisa dideteksi juga di dunia maya, di medsos gitu. Apa medsos-medsos kita yang apa itu ya ratingnya tinggi itu kan rata-rata yang bisa mengaduk-ngaduk mengolah emosi publik, emosi rakyat gitu. Iya, lagi pula kan Pak Ganjar juga menurut saya tidak rasional. Masa 1 menit suruh Ya menyampaikan data, itu kan kalau nggak itu kan mungkin. sama-sama saja mas bisa didebat kalau itu gitu. Jama waktunya juga sama-sama 1 menit, sama-sama 2 menit, tetapi dia bisa menyampaikan data yang akurat, misalnya ya data yang tepat gitu ya. Artinya di sini faktor kesiapan untuk mempersiapkan debat gitu ya. Tapi saya poinnya tidak di situ. Poin saya adalah ini ya gimana hilangnya wisdom dalam perdebatan itu hanya gara-gara merasa satu punya data yang benar, tapi data yang benar itu apa digunakan untuk mencecar, memojokkan dan bukan untuk melakukan
konfirmasi atau perdebatan yang wise gitulah kira-kira seperti itu. Ini seperti orang yang menegakkan syariat Islam, Mas. Mentang-mentang merasa syariat Islam ini benar, syariat Islam ini tuntunan Tuhan, makanya harus dijalankan. Yang tidak menjalankan ini harus dikenakan sanksi dan harus disingkirkan. Oh, you kafir, you musyrik, kamu salah. Ini atas nama syariat, ini sama. Ini atas nama kepentingan publik, ini datanya benar, ini datanya sehingga kehilangan wise untuk melakukan itu. Nah, jadi ini yang saya lihat dalam perdebatan kemarin itu. Jadi ini bukan saya emosi loh, Mas. Ini mah gaya bicara saya ketika menjelaskan itu seperti itu. Sepakat, saya sudah menjelaskan itu. Ya, saya sepakat seandainya Pak Prabowo, Pak Ganjar semalam yang sudah sangat baik di awal, kemudian baiklah Pak Prabowo, nanti kita di belakang buka-buka data. Kalau benar nanti kalau saya jadi presiden Pak Prabowo sangat kembali jadi Menhan. Wah, begitu kan bagus. Ya, ya sekarang gini Mas, semuanya ini kan masih hipotesis. Apa yang saya omongkan ini juga berdasarkan pengamatan saya terhadap apa kebudayaan dengan konstruksi nilai, kondisi antropologis, sosiologis dan psikologis masyarakat kita, itu. Karena ini juga berdasarkan fenomena-fenomena yang muncul. Kenaikan survei-survei Pak Prabowo itu bisa mengkonfirmasi apa yang saya omongkan ini gitu ya. Karena selama ini serangan kepada Pak Prabowo dan Gibran itu sangat tinggi, dibilang sampul lah, dibilang bocil lah, dibilang menggunakan aparat ya, meskipun itu ada gitu ya, tetapi ini kan kemudian dijejalkan secara terus menerus gitu loh, dan balasan terhadap itu secara formal di dunia medsos maupun di pernyataan itu hampir minim gitu ya, sehingga ini akhirnya bisa menimbulkan arus balik loh kalau nggak hati-hati. Justru saya ini mau warning kepada paslon-paslon lain yang menggunakan cara-cara di luar ambang batas itu supaya diperhatikan, karena ini bisa menguntungkan Pak Prabowo karena beliau akan dianggap menjadi maka di Jawa itu kan ada istilah benar dan benar. Yang benar itu belum tentu benar itu. Jadi benar kalau disampaikan, dijalankan, diakulasikan dengan cara, pola, perilaku, tindakan yang tidak benar, ini juga akan sulit penerimaannya di tengah masyarakat itu. Jadi jangan mentang-mentang merasa benar, terus menggunakan cara-cara atau sikap perilaku yang tidak benar dalam mengungkapkan kebenaran ini. Gitu. Itu bisa menimbulkan arus balik. Jadi perdebatan kemarin Pak Prabowo kalah, tapi bisa menjadi itu awal kemenangan Pak Prabowo untuk menarik simpati dan emosi publik pemilih gitu. Ini catatan penting saya gitu, terkait dengan konstruksi budaya, kondisi emosional, bangunan antropologis politik masyarakat Nusantara itu. Terima kasih Mas Astro, mudah-mudahan ini jadi evaluasi juga bagi Gibran. Ya. Kan masih ada time untuk debat berikutnya. Ya. Dan debat Gibran kan membuktikan selama ini dia diposisikan underestimate, diposisikan sebagai underdog, ya banyak orang underestimate terhadap dia. Ternyata dia bisa lancar menjawab. Setelah itu pun kemudian muncul bullying lagi, ada yang midnight double lah, menghafal lah ya. Ya itu kan teknik berdebat, mau menghafal, mau membaca, mau ya. Yang penting dia saat perform itu ya bisa smart dalam melakukan delivery terhadap gagasan maupun pemikiran yang dia punyai. Gitu. Oke Mas Astro, terima kasih sekali atas komentarnya. Saya kira masih ada 2 waktu debat capres lagi. Mudah-mudahan Mas Ganjar, Mas Anies bisa memperhatikan pada sisi ini lokal wisdom budaya Nusantara. Mereka harus tahu. Seharusnya Mas Ganjar yang harus lebih paham itu. Iya, itu tadi ya, yang saya katakan ibarat di lapangan, begitu ya.
begitu dia merasa di sliding gitu ya, wah gua aja balik deh itu kan. Dan Pak Prabowo merasa terpancing ketika dari awal Mas Anies sudah ngegas untuk ya quote unquote secara insinuatif ya membuka data-data itu ya yang Karena mungkin auranya itu Anies benar. itu saya kira, Mas. Hah? Ketularan auranya Anies. Iya, ya itu. Jadi ya karena ada pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan data Pak Ganjar juga salah itu. Nah, itu beliau langsung terpancing kayak orang main sepak bola di sliding gitu ya. Wah, gua ajar juga deh kalau kayak begini. Nah, itu gitu. Akhirnya ya sudah hilang kendali sudah. Gitu. Ini yang harus hati-hati. Jadi kesimpulan saya, Pak Prabowo kalah debat, tapi dia bisa menang simpati dari publik Indonesia yang tidak sepenuhnya seperti imajinasi kelas menengah itu. Baik, terima kasih Mas Astro pagi-pagi menyematkan wawancara dengan KP Nusantara. Silakan dilanjutkan aktivitasnya Mas Astro. Terima kasih. Terima kasih sekali. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.